Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Bapak ganteng. Selamat pagi adik-adik sekalian. Pagi, Gimana kabar kalian hari ini? Sehat. Baik, Bapak. Pak. Gini. Kalau Bapak menyapa dengan sapaan, bagaimana kabar kita hari ini? Luar biasa, tetap semangat. Jaya. Oke, bagaimana kabar kita hari ini? Luar biasa. Oke, terima kasih semuanya. Baik, pada pertemuan kali ini Bapak akan memberikan sedikit materi berkaitan dengan disiplin. Tapi sebelumnya boleh Bapak tahu siapa saja yang tidak hadir pada pertemuan pagi hari ini? Enggak ada, Pak. Masuk semua. Alhamdulillah. Hadir semua, Pak, kecuali yang tidak. Siap. Mas Yukni Komara mau bolos tadi, Pak. Mas Yukni Pak biasanya Komara mau Jukni mau bolos tadi, Pak. Ngajakin saya bolos, Pak Komara tadi, Pak. Mas Jukni. Oh, nggak boleh gitu, Mas Yukni. Jukni Jangan mau seperti itu ya. bolos tadi, Pak. Mas Yukni harus mengajak dalam kebaikan supaya indah gitu. Soalnya itu, Pak, tadi dikirain bebas, Pak, jam Ini kosong. tadi ngajak pacaran, Pak, nggak ngajak sekolah. Ya meskipun pelajarannya bebas, tapi kan kita punya kewajiban untuk belajar. Kita kan peserta didik ya, tugasnya untuk belajar. Bukan seperti itu adik-adik sekalian? Bukan, Pak. Oke. Jukni kan nggak sopan loh, Jukni sama Pak Guru loh. Oh iya, Pak, maaf. Pak, tapi tadi saya mau nyampaikan, Pak, tadi Gimana? Mbak juga pindah, Pak. Mbak Ani tadi juga pindah, Pak. Oh iya. Bilang Ayo, Bapak nggak ganteng boleh, sih nggak tadi. boleh. Fitnah-fitnahan. Fitnah, Dosa. Bilang Bapak ganteng tadi. Nanti dimarahin Allah. Ani itu rajin loh. Kok disuruh Ya, Oke, bilang tadi sekarang, Mbak Ani pindah. Coba Bapak adik-adik ganteng, sekalian, gitu. sebelum kita beranjak ke pemberian materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin untuk menjadikan kelancaran kita dalam belajar pada pagi hari ini, mari kita berdoa dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Amin, selesai. Semoga dengan dibacakannya doa tadi kita menjadi lebih bersemangat lagi, lebih mendapatkan ilmu yang bermanfaat nanti. Oke. Amin, Pak. Amin. Pak Komara kok ganteng sekali hari ini, Pak. Alhamdulillah, Mas Habibi juga ganteng, Mas Yuni, dan yang lainnya juga mbak-mbaknya cantik-cantik sekali. Alhamdulillah. Oke, Pak Komara mau bertanya, sudahkah kita semua berdisiplin? Ayo coba Belum, Pak. tanyakan pada diri kita masing-masing. Ya, Sudah. Pak. Jukni Kalau ngajak saya- bolos terus, Pak. Saya sering terlambat, Pak. Saya disiplin loh. Saya disiplin loh. Saya masuk terus loh. Loh. Disiplin pacaran, Mbak Pak. Kris kenapa terlambat kenapa Anak Mbak main game. Kris? Masuk terus aku. Mbak Kris terlambatnya kenapa? Yo. Kerainan, Pak. Suka mabar kalau malam. Main PS. Loh. Level main PS, main di Mbak Kris kan cewek, Mbak main Mobile Legends. Baru tahu nih ada cewek yang suka main Mobile Legends gitu. Kalau Mas Iya, Yukni Pak, diajarin biasa sama terlambat pacar kenapa nih saya. Mas Yukni? Main hati, Pak, main hati. Sukanya Saya- dengan Mobile Legends. Dan orang tua, Pak. Bantu orang Saya tua. bantu Wah, orang luar tua. biasa. Iya. Sungguh mulia hatinya Mas Yukni nih. Jadi saya sering terlambat, Bohong, Pak, itu bohong. Membantu orang tua. Memang orang tua dibantu apanya Mas Yukni? Bohong itu bohong. pekerjaannya, Pak. Menyusahkan orang tua, Pak. Maksudnya menyusahkan orang tua. Menyusahkan itu, Pak. Bantu ngabisin duit.
Iya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang berdisiplin khususnya di sekolah ini. Pada dasarnya berdisiplin itu tidak hanya di sekolah ya adik-adik sekalian. Berdisiplin itu bisa di rumah, di jalanan juga kita sejatinya juga harus berdisiplin. Mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri, sudahkah saya berdisiplin? Nah, nanti dari pertanyaan yang adik-adik sekalian tanyakan kepada diri sendiri, maka sejauh mana, sebesar apa adik-adik berada memiliki tingkat kedisiplinan dalam diri adik-adik sekalian. Tujuannya untuk apa sih adik-adik? Tujuan umumnya yaitu supaya kita mampu membentuk perilaku dirinya dalam pembiasaan berdisiplin sebagai upaya mentaati aturan yang ada di sekolah. Dan tujuan khususnya supaya kita mampu dapat menelaah manfaat dari berdisiplin di sekolah, kemudian menentukan cara berdisiplin di sekolah. Kemudian kita juga mampu membiasakan diri agar selalu berdisiplin di sekolah. Dan yang terakhir, kita dapat menentukan strategi dalam mentaati aturan disiplin di sekolah sesuai dengan norma berperilaku. Itu merupakan tujuan dari kita dalam berupaya supaya kita lebih berdisiplin lagi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan kira-kira adik-adik? Masih terkait dengan tujuan yang akan kita bahas pemberian ini. Bingung Pak saya. Bingung? Bingungnya di mana coba? Bingungnya di mana Mas Habibi? Itu teman-teman itu suka ngajakin Pak. Bolos, Pak Jukni, Bu Kris sering ngajakinnya telat. Bu Eni ngajakinnya pacaran. Jadi saya serba salah Pak. Nah, gini. Jadi dalam kita kan satu angkatan nih, sebaiknya itu mengajar dalam hal yang baik ya Mas Yukni. Mas Yukni tidak boleh mengajak Mas Habibi untuk melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya, tidak yang diinginkan. Dan Mas Habibi juga harus bersikap komitmen pada diri sendiri. Ketika teman mengajak dalam hal keburukan, tidak baik, ya Mas Habibi harus membentengi diri sendiri. Karena seperti ini, ketika dalam suatu pergaulan yang seharusnya bisa memberi warna itu sejatinya kita sendiri yang sebaiknya memberi warna, bukan kita yang diberi warna. Kira-kira seperti itu adik-adik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak Pak, permainannya kapan ini Pak? Oh ya sabar. Makanya kalau tidak ada kita lanjut ke permainan. Permainannya simple sih adik-adik sekalian. Coba kira-kira ini gambar apa nih dari Mas Jukni. Mas Jukni. Dari pandangan adik-adik sekalian ini kira-kira gambar apa nih? Wajahnya Mas Jukni. Kuda Pak. Ayo nggak boleh gitu, nggak boleh saling mengecek, dosa nanti. Ganti yang tersakiti Pak. Ada. Oke Mbak Ani, ini gambar kodok. Rita, gambar apa? Ayo Mbak Rita. Kuda Pak Komara. Kuda, Mbak Kris. Kresno, Ayo Mbak itu Kris. sama kata apa bedanya Kresno? Kata kan Bedo ya, bedo. Beda ya. Benar. Kita nggak sama. Kodok itu bahasa Jawa, katak itu bahasa Indonesia. Siap. Kuda. Aku wong Jawa loh. Keledai, Oke, keledai. semuanya benar. Oke, kita lanjut. Jadi dalam gambar tersebut ada dua pilihan, gambar katak dan gambar kuda. Kemudian selanjutnya, kira-kira ini gambar apa nih, adik-adik? Burung. Kelinci. Burung, bebek. Tongkat bahan saya Pak. Kelinci Tongkat Pak bahan saya Komara. tuh. Kelinci. Tongkat. Ya wis tongkat terus. Palu Pak. Palu nih Pak. Palu, ya Itu- palu. itu- Terus itu- apa lagi? Itu gambar hati saya Pak, hancur.
Gambar hati saya, Pak. Gara-gara ditolak Eni. kok. Gara-gara Ditolak Eni. Eni. Astaga Eni kamu jahat banget loh nolak-nolak loh. Mbak April, ini gambar apa nih Mbak April? Kayaknya dari tadi. Bebek, Pak. Bebek. Bebek. Oh, bebek. Oke, kita lihat. Nah, ini ada 2 gambar ya, adik-adik sekalian. Bisa gambar kepala bebek, juga bisa gambar kepala kelinci. Nah, Ya, bener Tapi aku, kelincinya Pak. aneh loh Pak. Kelincinya aneh loh Pak. ini kelincinya sudah kebakar kayaknya. Jadi sate ya ini- Pak. Pak Guru. Oh, ini Guru bebek ada. goreng ya, Pak? Bebek goreng ya, Pak? Jadi Sudah sate ada loh. goreng. Sat. Oke. Jadi sate Hap. Jadi kita sekalipun kita ini semuanya kan sama. Maksudnya duduk berada di kelas 8. Meskipun kita sama di kelas 8, tapi ketika melihat satu gambar, ini kan tidak semuanya memiliki persepsi yang sama. Artinya apa? Kita manusia memiliki sifat dan karakter yang unik, tidak bisa disamakan antara satu dengan yang lainnya. Mbak Ahma dan Mbak Dwi itu kan juga berbeda, tidak mungkin bisa sama. Begitu juga pendapat kalian tentang gambar yang sudah saya tampilkan ini tadi. Ada gambar katak, ada yang menyebutkan katak, kodok, kuda, jaran mungkin. Jadi seperti itu ya, adik-adik sekalian. Oke, kita lanjut. Ya Pak. Kita lanjut ke pengertian disiplin. Sebetulnya disiplin itu apa ya? Disiplin adalah Diselipin, Pak. ketaatan, Taat Pak. kepatuhan. Kemudian apa lagi? Minta Kayak tolong saya lah, juga. Kayak saya Dibacakan. itu. Saya Patuh, Pak. Aku Patuh. disiplin loh Pak. Tertib. Kemudian taat ibadah, Pak. ibadah dan lain-lain itu merupakan secara umum pengertian dari disiplin. Oke, gini. Sebentar, coba saya tampilkan video. Asik. Nanti Video. apa yang didapat nanti disimpulkan ya adik-adik sekalian. Coba. Ini enggak joget ya Pak? Enggak, ini bukan chicken dance. Ini chicken bakar, Bu. Ini rumahnya Nobda ya, Pak? Jam berapa sih? Aku terlambat. Jukni banget itu. Itu videonya Jukni, Pak. sering bolos Bu, makanya. Nah, Kalau udah telat nggak mau masuk. Jukni kabeh pokoknya. Jangan lupa. Gambarnya kok nggak ke bawah tadi Mas pas Jukni mandi ya? kalau ini rambutnya panjang berarti Mas Jukni beneran ya. Itu Tadi kan Jukni rambutnya tuh, nggak ada. Jukni tuh lari-lari tuh Jukni. Ini sebetulnya itu guru waktu kecil. Ya Pak Guru ya. Tapi kok kegantengan ya? Loh kok ganteng toh tiba-tiba toh? Iki Jukni mau gimana loh Jukni? Udah terlambat. Bukannya masuk malah main-main. Duduk sana. Itu Pak Komara itu. Pak Komara jahat banget sih. Galak Jangan tidur. Iya, Pak. Maaf. Mana PR kamu? Keluarin. Emang ada PR, Pak? Nggak ngerjain, Pak. Sekarang kamu keluar, berdiri dan hormat di depan tiang bendera. Lain kali, kalau kamu nggak ngerjain PR, hukumannya akan lebih berat. Bibi itu. Udah ya? Kok Ya nih, nggak banget ya? matematika. Sama kalau gitu. Sebenarnya sih kapok. Kalau tiap nggak ngerjain PR,
Bukan yang ngajakin Mas Jukni toh di video itu toh. Nah, ini. Salah kita. Kan yang duluan Habib itu. Cijine Habibi. Ya terus kenapa? Enggak lah. Enggak juga. Udah aku bawa. Tapi temanku yang kemarin ngajarin aku buat PR malah kelupaan bawa. Kamu? Itu saya itu. Iya. Dia lebih bodoh daripada aku. Iya. PR-nya dibawa Ani ya, kelihatannya ya. Itu kan ngerjain beneran aja. Kayaknya saya kan pribadi. Tidak sombong, rajin menabung. Ani disiplin loh, harap PR terus. Habibi kuncung ganteng ya. Ya Bu, kecilnya ya Bu. Oke, ada lagi nih, satu lagi nih. Halo, aku Mas. Notifikasi ketinggalan Mas Ferry. Aduh. Welcome to Mobile Legends. Wow, siapa sing main belajar ayo, Jukni meneh. Chris tadi. Chris tadi. Diajakin ayang kan. Sabar, Langsung sampingan diajakin ayang. Ayang. Sapira Baiki. Oh, Krisno. Pakai kacamata. Jadi Mirip ya. Cucu aku loh. Buka kacamata. Chris kok ngamuk-ngamuk, misung-misung kakek-kakek bareng itu. Ya Allah. Saya sekolah sampean mau sembah Oke itu sih ya. Mbah yo repot. Lah kita ngatus kono. Rapopo cek nuntut iki. Lah kok wis balik Bejo? teraiki mang dino minggu kok Mbak. Hei Allah. Persis kayak Jadi, Chris waktu Minggu berangkat kalau Seperti itu Senin adik-adik malah sekalian. berangkat. Nah, coba kita lihat nih. Ada penyebab siswa datang terlambat ke sekolah, kemudian akhirnya dalam poster ini ada anak yang umpet-umpetan sama Pak Itu atlet Satpam. panjat pinang ya Pak? Atlet panjat pinang ya itu Pak? Oh ini ya, calon atlet panjat pinang. Hap, kowe pernah toh? Hap, kowe ngono kuwi hap. Ya. Sering sih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaumnya sebelum mereka menggunakan dirinya sendiri. Ini dalam Quran surat Ar-Ra'd. Oke, dari 2 tampilan video, kemudian poster, kemudian ini ada kunci untuk disiplin. Coba sekarang Bapak minta teman-teman semua buat kelompok yang terdiri dari 4 anak untuk berdiskusi dan membahas kiat dalam belajar, kemudian motivasi untuk bertindak disiplin, dan yang terakhir tips melatih kedisiplinan. Bapak beri waktu 10 menit untuk kita semua berdiskusi, dan nanti yang terakhir Bapak yang menambahkan. Saya kelompoknya siapa ya Pak? Dari kelompok ini. Saya kelompoknya siapa Kelompok Pak? 1. Kelompok 1 ada Mas Yukni, kemudian Bu Ahmad, Ya, Pak. Mbak Ani. Kelompok 2 ada Mas Habibi, Mbak April, kemudian siapa lagi? Mas Ya. Habibi, silakan ditentukan lagi. Kelompok 3 ada Mbak Wardah. Silakan Mbak Wardah nanti sama teman-temannya untuk membahas tips melatih kedisiplinan. Oke, silakan. Pak Komara beri waktu 10 menit. Cukup ya, adik-adik sekalian? DN sama di April sama Mas. Jukni. Nanti yang 5 menit Ayo, untuk Jukni, menyampaikan. cepet Jukni. Silakan, ayo berdiskusi. Pak, tadi saya masalah apa ya Pak ya? Kelompok 1 ayo. masalahnya Mas apa ya Pak itu ya? masalahnya motivasi untuk bertindak disiplin. Bukan Kira-kira- yang Pak, saya yang belum kedua, Pak. disiplin Pak. Iya, kira-kira untuk disiplin itu seperti apa? Kiat Saya disiplin kelompok berarti apa? berapa, Pak? Ayo Saya, DN
Ini mana ini Ya, Denny? disiplin Jangan itu Denny. cara Ani, untuk ayo, berdisiplin. jangan main Nah, HP mulu yo. motivasinya apa? Ayo, Jukni, Motivasi ayo, untuk Jukni. berdisiplinnya apa? Denny. Misalkan Iya. saya Kalau ini Perutku kiat sakit. disiplin apa akan aja ini Ani? materi, gitu. Kalian itu alasan Iya. terus ayo Kita tak tuh nih Izin ke toilet dalam ya, Pak. disiplin diri. Perutnya sakit. Lah sing nulis ki sapa Gimana Denny? ini? Denny nulis sapa iki Ntar Denny? aja. Ini Oke. perutnya sakit bener. Mas. Iya, Mbak Eni. Iya. Izin ya, Pak. Iya. Mas Bibi, tolong diskusi dulu. Nanti saya dikasih hasilnya. Ya udah, Jangan ini lama-lama ikhlas ya, saya sama Denny. di Arel ya. Saya sama di Arel. Ya, ikhlas. Berdua enggak tahu. Saya nggak mau Jangan jadi lama-lama. pihak tiga. Ya enggak tahu yang pihak Jukni, Ayo sapa? Bibi. Jukni. Ah, Kres, ayo. Mas Melayu kabeh to. Masa aku nggarap dhewe? Aku juga garap Ayo, Denny. Pak. Ayo, Dek, Ani kerjakan Dek, ini gimana? Ya, Bibi Gimana nih? soalnya. Ayo kiatnya. Ya, Kiatnya. kiatnya yang pertama apa ya Ani ya? Denny. Iya, Kiat Denny, kenapa? terus saya. Tak pikir, Di April Tak pikir ya sih. Allah. tak pikir sih. Wajar, wajar. Saya wajar. Terbiasa dengan Ayo, jadwal kita itu garap. termasuk kiat atau bukan ya Ani ya? Iya, iya, Pak. Di Manajemen Ani. waktu, Pak. Kita motivasi kita itu apa, Dek? Kemana ya? Kris, bagi diskusi Mbak Kris. Ayo. Motivasinya coba cari di internet di April. Motivasi Ya, itu ada apa? Ya. Buka Google Yang ya, tulis Juk. aku aja ya. Iya. Nanti yang presentasi saya ya di April ya. Ini tuh katanya di Google kok ada 2 ya, bener gak ini? Coba cari lain, siapa tahu. Siapa tahu. Coba saya cari di tempat Mbah lain Di April. Bener ya, saya ketemunya intrinsik di April. Yang Ya. intrinsik itu pengetahuan ini di April. Dalam Jukni, diri. tulis Jukni. Bener Manajemen ditulis waktu Jukni. di April yang 2 Ya, tulisnya. ekstrinsik. Yang 2 ekstrinsik di April. Saya tulis Bu. nggak mau dari luar loh. Nanti di Eni namanya nggak usah ditulis aja wis, nggak ada orangnya kok. Oh, enggak garap. Ini lama banget Pak, Pak Jajan itu, Pak. Jajan mesti Pak. Sudah jadi Mari. Ani. Tadi kelompoknya satunya siapa ya Ani ya? Ahmad sama Iya. Kresno. Ani Apa terus ini? Ani kayak Romai Aku Rama. belum mengerjakan ini belum. Oh, Ani kira Ani. sini kok. Kan aku yang sedih. Di April kita udah selesai ya di April ya. Sudah selesai. Alhamdulillah. Mbak Warja, gimana Mbak Warja sudah? Mbak Warja. Dua. Kelompoknya Mbak Warja sudah? Belum, Pak. Apa? Ya, oke. Jenengku aja kok ora tulis lho, Mas. Aku kan Boleh suwe Kata banget. tulis jenenge suwen no. Jajan. Wis bar ya ditekan. tulis ya, Mbak April. Ayo Jukni. Iya, sugesti Teman-teman, termasuk saya apa sudah, juga saya ya sudah. sugesti ya Ani ya. Sugesti. Kiat-kiat untuk kalau Merubah mindset kan aja, kalau Juk. Merubah mindset. Di Ani nggak usah rame ya, di Ani ya. Di Ani nggak usah rame ya. Iya, Habibi. Mas Jukni, Siap. kita saingan loh. siap. Sudah Ayo, selesai kelompoknya Mas aku Yuki sudah? Mas Yuki sudah? Udah. Kita kan rajin Oke, Ani ya. Saya dulu, luar saya biasa. dulu. Saya dulu Pak, saya dulu. Sebentar, ini Ya, kelompoknya Mbak Warja sudah belum? Saya dulu aja Pak, saya dulu. Silakan. Kelompok Ayo, dua yang sampai mau duluan tampil loh, duluan Pak. siapa? Satu Saya, dulu lah. Saya Pak. Ayo kelompok Kamu satu, doran dari kelompok ya, satu. Jumi. Kelompok satu, Mas Yukni atau Bu Ani? Mbak Ani, ayo. Saya Pak. Kelompok satu Jukni saya. aja. Saya Jukni Pak. aja, ah. Ya silakan, Mas Nah. Yukni. Nanti saya yang presentasi ya Pak ya. Iya, monggo. Nanti saya yang presentasi, nanti Ani yang menjawab pertanyaan ya. Oke, aku kan pinter. Nanti Ani yang menjawab pertanyaan ya. Baik. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Langsung saja warahmatullahi untuk wabarakatuh. hasil diskusi kelompok 1 ya. Yang pertama itu kiat disiplin diri, yaitu 1, terbiasa dengan jadwal. Nah, jadi kita terbiasa dalam kegiatan kita itu ada waktunya, tidak serampangan gitu ya. Benar, Biar benar. yang kedua, adanya rasa bahagia.
berarti kita membuat untuk selalu bersemangat menjalani aktivitas. Nah, kalau kita bersemangat, bahagia, pasti kita melaksanakan kegiatan dengan tertib, dengan disiplin. Yang ketiga, membuat agenda, rencana kegiatan. Yang keempat, ya, tanamkan untuk sifat ibadah. Ya, itu. Kemudian berilah sugesti kepada diri kita sendiri. Nah, kita sugesti bahwa kita rajin, kita baik. Nah, kalau kita rajin, kita akan jadi orang pinter. Itu seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah terbiasa dengan kerja tuntas. Ya, artinya kalau ada PR segera dikerjakan. Itu yang bisa saya sampaikan terkait hasil diskusi kelompok 1. Monggo barangkali. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat kelompok 1 dulu. Ayo kita tepuk tangan. Oke. Ada yang mau bertanya kelompok lain? Saya tanya. Apa, Hap? Saya tanya. Itu kan tadi katanya harus rajin biar disiplin. Nah itu Mas Jukni sendiri ngajakin bolos terus. Itu gimana? Jargoni. Gimana ini ya? Monggo. Disiplin. Ani yang jawab, monggo Ani yang jawab. Begini, ini kan presentasi. Untuk realitanya ya itu urusan belakangan Mas Habibi. Jadi ini untuk presentasi ya kita harus rajin. Intinya kita harus disiplin rajin Mas Habibi. Mas Jukni Mas Jukni ya. Saya tuh nggak pernah bolos, mau ajakin aja saya masih teguh pada pendirian. Nanti mungkin seperti ini Mas Habibi, setelah nanti ada kiat-kiat supaya berlatih berdisiplin, nanti Mas Yukni insya Allah nanti sedikit demi sedikit akan berubah. Bukan seperti itu Mas Yukni ya? Iya Pak. Bagus. Betul sekali Pak. Harapannya setelah saya mendapatkan materi ini, nanti saya menjadi lebih rajin, Pak. Amin. Mari kita doakan Mas Yukni supaya lebih rajin lagi, supaya lebih disiplin lagi. Oke, selanjutnya doakan biar itu Pak bisa berangkat haji, Pak. Amin. Ayo semoga kita semua bisa berangkat haji. Meragukan, Pak. Nggak pernah berangkat sekolah, masa berangkat haji? Berangkat sekolah aja enggak. Ayo selanjutnya sentimen kelompok 2 Mas. silakan. Dengan sentimen sama saya Mas Habibi. Ayo kelompok 2 silakan. Kelompoknya saya sama Mbak April. Ayo silakan. Nanti yang jawab pertanyaan DNI ya Pak. Karena tadi kan dia nggak ikut diskusi biar dapat nilai Pak. Ya silakan Mbak Eni nanti dijawab. Masa nggak boleh Pak? Nanti nih ngobrol gimana Pak? Mbak Eni janjian sama kelas lain kok Pak. Mbak Eni ketemu siapa di kelas lain? Ayo ternyata. Ayo kita lanjut yuk. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Waalaikumsalam. Jadi di sini tuh saya mempresentasikan motivasi itu ada 2 teman-teman. Jadi ada yang motivasi intrinsik, itu kalau saya baca Google tadi itu motivasi dalam diri. Terus motivasi ekstrinsik itu motivasi dari luar, itu dari luar kita. Jadi kita itu memiliki motivasi itu berasal dari 2 sumber tersebut. Nah, yang pertama itu dari intrinsiknya dulu. Nah, itu biasanya saya itu menanamkan dalam diri saya itu harus sukses, karena laki-laki itu adalah tulang punggung keluarga gitu. Contohnya gitu. Nah, kalau ekstrinsik itu biasanya pengawasan, pujian gitu dari dan lain sebagainya. Saya biasanya semangat banget berangkat sekolah kalau dipuji DNI kok Pak. Jadi itu salah satu semangat. Biar saya berangkat lebih pagi. Gitu. Ya, enggak apa-apa. Boleh minum ya Pak. Iya, Pak Komara boleh minum ya. Mbak Ani. Jadi saya senang banget. Menyemangati Mas. Makasih ya DNI. Rajin lagi ada Mbak Eni nih. Sudah Mas Habibi? Tersipu-sipu ah. Udah itu saja Pak, saya Pak. Ya, silakan barangkali ada yang mau bertanya. Mas Habibi, motivasi kamu apa? Supaya kamu bisa disiplin kamu sendiri loh, rak sing gawean tadi loh, Habibi. Karena yang lebih paham saya itu DNI, jadi biar DNI aja yang jawab DNI. Silakan DNI.
Tapi DNI-nya tadi DNI janjian punya sama yang klub lain. nih, Mas. Kamu tuh udah diselingkuhin Gini ya. loh, Mbak Ani, Mas Habib itu sering tak ingetin kalau pagi-pagi itu biar semangat gitu. Bangun pagi, tak minta sholat dulu, biar semangat, tetap fresh gitu loh Mbak Ani tipsnya. Kan karena motivasi dari orang sekitar kita kan memang penting ya, Pak Komara gitu. Ya, benar. Saya jadi baper Kalian loh. pacaran, Saya jadi konangan loh, baper iya. loh. Diingetin sholat terus. Konangan loh, Pak Ya Komara, kan konangan loh, Pak Komara. Ayo, sudah. Oke, nggak apa-apa buat menyemangati diri kita sendiri. Nggak apa-apa. Oke, selanjutnya buat kelompok 3. Ayo, kelompok 3. Mbak Wardah atau Mbak Rita, silakan. Ya Pak, mulai dengan niat dari diri sendiri Pak, untuk melatih kedisiplinan diri. Terus mulai dari hal yang kecil, misal dengan nggak terlambat masuk sekolah. Kemudian jangan suka cari-cari alasan Pak. Kalau disiplin ya disiplin aja. Terus fokus pada target jangka panjang. Kita disiplinnya nantinya kita bisa lebih aktif belajar. Jadi nilai kita itu bisa lebih bagus lagi. Mungkin itu aja Pak di kelompok. Oke, jadi kesimpulannya dari teman-teman semua kan kita sudah tahu nih beberapa langkah untuk kita lebih berdisiplin lagi di sekolah. Tadi Mas Yukni, kelompok 6 Mas Yukni, Mbak Ani itu sudah menyampaikan kalau berdisiplin paling tidak kita harus memiliki jadwal supaya kita dapat berdisiplin. Kemudian tadi kelompoknya Mas Habibi sudah menjelaskan ada 2 motivasi ya Mas Habibi sama Mbak April. Motivasi. Ya, ini nggak disebutin Pak. Ya? Nggak disebutin tadi. Oh iya Mbak Eni tadi ke belakang aku, sih, Pak. jadinya lupa Bapak untuk Saya menyebutnya. udah Maaf ya Mbak biasanya Eni. dianggap kok Pak. Pak Komara, boleh Oke, tanya. selanjutnya kelompok 3 yang dari Mbak Rita, Mbak Wardah, sama Mbak Ahmad, ini tips melatih kedisiplinan diri, tidak bertele-tele, kemudian tidak selalu memiliki alasan supaya kita tidak berdisiplin, itu yang menjadikan kita lebih berdisiplin lagi. Pak boleh tanya Pak? Iya, silakan Mas Yukni. Izin ke belakang ya Pak ya? Tanya atau mau izin ke belakang? Boleh izin ke belakang ya Pak ya? Jukni, Silakan, kamu silakan. mau ketemu siapa? Mau ketemu siapa? Ya, silakan. Kemarin saya izin ke belakang ya Pak. Darurat. Perut saya Ya, mules Pak, lagi silakan. diare Pak. Oke, kesimpulannya disiplin sekolah adalah usaha sekolah untuk memelihara perilaku siswa agar tidak menyimpang. Pak, saya mau nyimpulin juga Pak. Saya mau nyimpulin juga. Jadi, Ya, kemudian adapun tujuan disiplinnya adalah memberi dukungan bagi terciptanya perilaku yang tidak menyimpang, mendorong siswa melakukan yang baik, benar, dan membantu siswa dalam memahami, menyesuaikan diri dalam tuntutan lingkungannya dan menjauhi melakukan hal yang dilarang oleh sekolah. Ini ada macam-macam disiplin ya. Disiplin diri. Nah, yang sudah disampaikan kelompok-kelompok tadi sudah benar sekali, ada kiat-kiatnya, terbiasa dengan jadwal, motivasinya harus dilatih. Kemudian melatih kedisiplinan mulai dari hal-hal yang kecil misalnya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya atau ada yang berani menyimpulkan dari apa yang sudah Bapak sampaikan? saya mau Kesimpulannya nyimpulin apa Pak. kira-kira dari Saya materi mau ini? nyimpulin. Silakan Mas Habibi. Jadi itu Silakan. setelah pelajaran ini saya tuh tahu bahwa kita itu harus memiliki sikap disiplin ya. Selain kita dapat motivasi dari diri sendiri, ada juga dari luar. Jadi kita harus disiplin diri, nggak boleh malas-malesan agar nanti bisa sukses di kedepannya. Gitu Pak, terima kasih. Amin. Benar. Sudah ada lagi?
Jadi apa yang disampaikan Mas Habib ini benar, supaya ke depan kita menjadi lebih baik lagi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, ini ada sedikit kisah sapi. Suatu ketika ada seorang petani memiliki 2 ekor hewan pekerja. Keduanya ini sapi dan keledai. Jadi 2 ekor sapi dan keledai ini selalu diandalkan oleh majikannya untuk bekerja dan membajak sawah dan lain sebagainya. Suatu ketika Pak Tani ini mau panen raya, sedangkan si sapi pada saat itu pura-pura untuk sakit, dan akhirnya si sapi tidak berangkat. Dan mengajaklah si sang keledai tadi, ayo keledai kamu sana berangkat, saya sapi mau pura-pura sakit aja, nanti lihat apa yang majikan saya akan berikan. Ternyata si sapi ini diobatin supaya supaya sehat, tetapi si keledai tetap bekerja dengan penuh semangat membantu majikannya. Dan ternyata si sapi ini terlalu nyaman untuk pura-pura sakit, jadi sehingga majikannya sampaikan ke keledai, nanti ketika pulang nanti si sapi dikasih tahu karena ada tukang jagal yang mau menjagal si sapi supaya tidak sakit-sakitan terus. Nah, ini kira-kira kisah dari sapi dan keledai ini apa moralnya? Nah, moralnya orang yang malas bekerja atau malas belajar, ini malas melakukan sesuatu hal dalam kesehariannya, maka tidak dapat mencapai kehidupan yang lebih baik. Seperti itu ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang Bapak ingin memberikan lembar kerja peserta didik ya. Nanti silakan dicatat ya, adik-adik sekalian. Nanti tulis nama, kelas, harinya, layanannya apa, judulnya sudahkah saya berdisiplin. Kemudian nanti ini apakah adik-adik memahami pengertian disiplin, cara meningkatkan disiplin ya, ini nanti diisi. Kemudian lembar refleksi kegiatan proses bimbingan klasikal. Nanti materi yang disampaikan dalam bimbingan klasikal dibutuhkan. Siap, Pak. Pak. Ya. Ini ada evaluasinya, nanti adik-adik sekalian isi ya. Makasih ya, Pak. Layanannya. Nanti dikumpulin di meja Pak Komara ya? Ya, nanti dikumpulkan di meja saya. Mungkin itu ya adik-adik sekalian. Terima kasih, luar biasa antusias sekali dalam mengikuti layanan yang Bapak berikan. Sekali lagi tepuk tangan buat kita semua. Oke, kalau sudah mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Dengan pemberian layanan tadi kita dapat menjadi lebih berdisiplin lagi, menjadi pelajar peserta didik yang lebih semangat dalam menjalani hari-harinya. Oke, itu saja dari Pak Komara, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Komara.